Arahan dari Ketua Komplek Johnson Nebaho, kemarin cukup perwakilan aja kami ke sana Pak, 12 orang. Jadi pada prinsipnya semua warga kompleks sebenarnya keberatan. Kami ada wajar permintaan daripada masyarakat yang ada di komplek SMP 1 yang pembangunan Waterfront City Pangururan menuai protes dari warga. Samosir, Hot Journal. Warga sekitar komplek SMP 1 Pangururan protes dampak pembangunan Waterfront City Pangururan yang dikerjakan PT Hutama Karya dengan mendatangi kantor kontraktor di Jalan Tajur Pangururan, Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Mendengar informasi tersebut, Hot Journal mewawancarai warga yang ikut mendatangi kantor kontraktor PT Hutama Karya, Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023 di Warkop Jurnalis samping Simpang SMP 1 Pangururan. Warga komplek SMP 1 Pangururan, Andre Siregar yang didampingi Suhardi Simbolon, Ferry Malo mengatakan, kedua kalinya warga menyampaikan keluhannya akibat dampak pembangunan Waterfront City. Kami sangat khawatir akan kesehatan anak-anak kami oleh debu yang berterbangan. Rumah-rumah dikhawatirkan akan retak-retak akibat masuknya mobil-mobil yang diduga bertonase berat. Apalagi nanti akan dilakukan pemancangan paku bumi yang dapat merusak struktur bangunan, jelas warga. Selamat pagi Pak. Pagi. Dengan Pak siapa Pak? Regar. Bulun. Pak, kita kemarin kan mendengar warga sekitar komplek SMP Negeri 1 Pangururan mendatangi proyek pembangunan Waterfront City. Yang menjadi pertanyaan kita Pak, dalam rangka apa kemarin warga mendatangi proyek tersebut Pak? Baik, kemarin kita mau minta janji mereka. Jadi waktu bulan 12 itu kan ada pertemuan di kantor Bupati Samosir. Pihak petinggi dari Hutama Karya mengatakan bahwa sebelum proyek itu dimulai, khususnya pemancangan, mereka akan mendatangi warga untuk mendata. Sterilisasi. Ya, mendata. Namun sebulan lebih, bahkan sampai 2 bulan ditunggu warga, tidak ada realisasinya. Nah, lantas warga mendatangi kantor yang bersangkutan. Adapun yang kami tuntut di situ adalah yang pertama tadi terkait bagaimana kalau seandainya ada warga yang terkena dampak dari pekerjaan pembangunan ini, contohnya bangunan retak-retak, karena mereka akan melakukan pemancangan paku bumi dan mobil mereka sering lalu lalang dengan tonase yang melebihi ukuran. Begitu. Yang kedua, selaku warga setempat, kami mengharapkan mereka juga mau memberdayakan kearifan lokal. Contohnya banyak ya potensi yang ada di kompleks ini, tapi kenapa mereka harus mendatangkan tenaga dari luar? Misalnya seperti ya untuk jasa keamanan dan lain-lain. Dan juga warga juga menuntut supaya ada keadilan. Jadi warga juga ada yang berpotensi seperti untuk pengadaan material, itu kenapa nggak dilibatkan? Alasannya kenapa harus terlibat? Karena hampir setiap hari lalu lalang orang yang nggak kami kenal di komplek ini, Pak. Itu yang membuat kami resah. Mereka kadang-kadang bergerombol, kita tidak tahu mereka itu siapa-siapa. Nah, kalau ada yang ada di antara mereka itu dari warga itu kan kita juga tenang, nggak was-was. Yang ketiga terkait masalah kenyamanan. Ini truk mereka hampir setiap malam berisik lewat. Bahkan pernah juga dikawal pakai purider. Coba lah, kita lagi enak-enak tidur jam 10, jam 11 tiba-tiba ada suara sirene yang mengawal truk-truk besar mereka membawa paku bumi. Itu juga. Ada lagi dampak yang kami rasakan lagi masalah kesehatan, Pak. Abu. Ya, karena seringnya mereka membawa material tanah, pasir, dan dari mana-mana tanpa dibungkus. Tanpa dibungkus,
itu abunya kemana-mana. Terus terang ya kami juga khawatir dengan anak-anak kami lah. Di sini kan masih banyak anak kecil di komplek ini Pak. Jadi sebenarnya itulah aja yang kami tuntut. Karena proyek sebelumnya pun ada proyek besar juga di Tanah Kompol. Itu perusahaan itu aktif. Ya misalnya contohnya lah, mereka mau membagi masker karena mereka sadar dampak dari yang mereka kerjakan itu bisa berdampak ke kesehatan masyarakat melalui abu. Ini enggak. Nah, setelah kunjungan pertama enggak ada realisasinya. Kami datang lagi yang kedua. Memang ya enggak ada seperti yang etikat baik dari perusahaan ini. Begitu kami aksi, kami palang pintu masuk mereka baru sibuk mendata tanpa sosialisasi. Loh, ini apaan sih maksudnya masuk rumah orang tiba-tiba bawa kemarin cepet loh. Udah syukur nggak kami gonikan itu. Ya, aturannya laporlah kepada pemerintah setempat, sampaikan ke masyarakatnya bahwa akan ada pendataan. Nah, yang dituntut warga terkait pendataan, seandainya terjadi ada bangunan yang rusak sebagai dampak dari getaran daripada pekerjaan mereka, apa kompensasinya? Ini sudah ada korban, sudah ada yang rontok rumah Pak Simbolon, Tuan Bos. Itu udah 2 bulan, bahkan seperti harus mengemis datang ke kantor menanyakan, mereka hanya jawab iya. Jadi ya kira-kira itulah kemarin kami protes Pak. Gini Pak, kami tadi mendengar ada rumah penduduk atau rumah sekitar yang sudah mengalami kerusakan gitu Pak ya? Ya itu tadi Pak Simbolon tadi. Oh, kebetulan orangnya nggak ada di sini Pak ya? Nggak ada. Nah, terus? Tapi kemarin ikut beliau ke kantor. Oh ikut ya? Ikut. Ini Pak Malau, dari sisi dampak lingkungan terhadap warga, ada nggak Pak kira-kira dampak yang dirasakan, yang warga rasakan merugi di proses pembangunan Waterfront City ini Pak? Sebenarnya ada semua warga komplek. Nah. Semua kena dampak ini warga komplek ini. Apa kira-kira dampaknya Pak? Debu, kenyamanan, pokoknya semualah. Jadi kami minta hari itu ke pihak HK supaya dibagikan masker, sampai sekarang nggak ada. Jangan, kayaknya pihak HK ini disepelekan anak komplek ini, janganlah disepelekan. Mau bikin gebrakan anak komplek ini bisa. Kalau nggak ada realisasinya sekarang, hari ini, besok itu saya palang lagi. Terus saya palang ke besok. Jangan disepelekan warga komplek ini. Terus Pak, kemarin berapa warga yang mendatangi proyek itu Pak? Dari perwakilan semalam kira-kira ada itu 12 orang. 12 orang ya? Ya. Jadi berdasarkan arahan dari Ketua Komplek Johnson Nebaho, kemarin cukup perwakilan aja kami ke sana Pak, 12 orang. Jadi pada prinsipnya semua warga kompleks sebenarnya keberatan. Kami ada 60 kakak, tapi karena ketua kami Johnson Nebaho mengarahkan cukup perwakilan, tidak usah semua, makanya cuma 12 orang kemarin kami yang ke sana Pak. Oke Pak, apa kemauan atau harapan warga sekitar Pak terhadap pembangunan proyek Waterfront City ini? Ya, harapan kami Pak, permintaan kami dari awal sekiranya harus ditanggapi. Tadi udah beberapa poin itu yang kami ajukan ke pihak HK. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ini adalah hasilnya kami pegang untuk warga komplek SMP 1. Kira-kira demikian Pak. Oke Pak, terima kasih. Tidak jauh dari lokasi wawancara warga, Hot Jurnal meminta penjelasan PT Hutama Karya melalui Humas Obin Nebaho yang sedang berada di sekitar proyek pembangunan Waterfront City Pangururan, menjelaskan dan membenarkan warga sekitar komplek SMP 1 Pangururan mendatangi kantor kontraktor PT Hutama Karya. Ya, selamat pagi. Dengan Pak siapa? Dengan Pak Obin Nebaho sebagai humas di perusahaan HK. Kita dari konsultannya. Ya, gitu aja Pak. Bagaimana Pak pihak HK sebagai Bapak Humas untuk menanggapi permintaan warga yang kemarin mendatangi proyek ini Pak? Ya, terima kasih.
kita dari pihak melalui manajer dan juga humas, kami sudah sepakat dan itu hal wajar permintaan daripada masyarakat yang ada di komplek SMP 1 yang notabene sekitar 60 kakak. Jadi pihak perusahaan sudah merespon apa permintaan daripada warga sekitar komplek SMP 1 dan itu hal wajar dan kami sudah sepakat tentang apa yang dibicarakan atau yang diminta kepada yang diminta warga kepada pihak HK dan kita sudah merespon, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas tanggapan Bapak. Siap, makasih Pak. Menanggapi protes warga, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2 periode Effendi Naibaho angkat bicara. Jadi saya sudah mendengar adanya keluhan warga di seputaran proyek Waterfront City di Pasar Pangururan. Menurut saya itu hal yang wajar itu, warga itu diberdayakan. Hargailah, ikutkanlah mereka untuk ikut terlibat dalam rencana pembangunan yang ada sekarang di Pasar Pangururan itu.